Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi bersama Yoga dan Evan. Kalian masih menonton 1% Podcast dalam format video. 1% adalah media edukasi life skills yang banyak ngajarin hal-hal penting yang belum tentu diajarin di sekolah. Dan 1% juga tergabung di SP Kolektif, sebuah ekosistem belajar yang bisa ngebantu lo untuk mencapai hidup ideal dan terbaik versi lo. Nah, di segmen bedah video kali ini kita bakal ngebahas, bakal berargumentasi atau mungkin mengkritik salah satu video kita di YouTube dengan judul "Kenapa sih circle bisa bikin kita kaya?" Ya, ini mungkin lebih banyak ngomongin soal sosial kapital sih dan apa hubungannya terhadap diri lo, terhadap nasib lo dan masih banyak lagi. Tapi sebelumnya Van, mungkin Apa? Langsung aja deh. langsung aja. Langsung aja. Biar lebih unik kok, kita langsung bahas ya. Lo mungkin punya satu kenalan yang banyak banget temennya, yang circle-nya tuh ada di mana-mana. Nah, lu punya apa enggak? Punya lah. Mungkin Mane salah satunya. Bener tuh, dari bener-bener yang kaya banget. Tapi lu dekat gitu bro, bukan kenal doang gitu maksud gua. Oh, maksudnya orang yang kayak gini. Iya, lu kenal kan, maksudnya kan lu ini kan dibilang kenal, lu punya lo mungkin punya satu kenalan yang banyak banget temennya, yang circle-nya tuh ada di mana-mana. Iya. Oh iya deng, kenalan yang circle di mana-mana. Iya. Lu ada teman kayak gitu? Ada. Lu sendiri gimana? Enggak. Gue sendiri kagak sih. Tapi dia bener-bener dikenal atau kayak kayak cuma name dropping lah. Kayak cuma misalnya SKSD gitu ya, enggak sih. Beneran kenal tuh? Beneran kenal. Keren anjir. Iya, bahkan pernah jadi karyawan 1% juga. Oh. Kan buka bareng, ulang tahun atau ada acara tertentu. Nah, ini bener sih. Banget. Si teman gue yang tadi ini, dia pasti kalau ulang tahun, kalau wisuda dan sebagainya, story-nya udah Story-nya banyak tuh. Udah fix titik-titik gitu. Dan ketika orang lain ulang tahun, pasti dia ngucapin juga. Oh gitu. Mungkin kayak Vidi Aldiano kali ya. Nah, ntar dibahas nih di sini nih. Oh iya, ada juga ya. Dibahas. Oh, iya. Sip. Temen lu berarti di story tuh dari kameranya yang jelek banget sampai yang bagus banget tuh? Iya. Oh berarti bener cu. Enggak pilih-pilih kok. Oh iya bener. Banget yang nge-reply atau dia banyak banget nge-re-upload Instagram story yang Iya, post. Sebenarnya penting. Kayak kita bisa bisa menebak apa argumen setelahnya gitu anjir. Iya bener. Bahkan gua nggak nonton ini. Ya gue nonton sekali doang tapi lupa. Buat punya banyak temen alias punya banyak circle. Ada nggak sih tips dan trik biar teman kita bisa banyak? Penting Karena atau banyak enggak, nih sebenarnya orang-orang 1% apa? yang memilih untuk sendiri atau memilih untuk gak punya circle. Sebenarnya itu baik nggak sih? Nah, makanya lo simak sampai habis video ini. Kalau kita menanggap ada ya orang yang bener-bener emang milih nggak punya circle dan ya udah diem aja gitu. Kayak ada sih. Tapi kita melihatnya itu banyak nih, ya kan? Kita coba lihat deh yang sebelumnya kan. Nah, gua prefer buat non-circle karena majority nowadays circle itu kayak toxic. Oke, terus Ya. menurut dia circle tuh toxic. Circle tuh toxic. Dan bener sih, makin banyak circle makin banyak masalah kan. Oke. Make sense dong. Harusnya sih iya. Make sense Cuman dong, ya kalau kan? dari argumen dia kita belum tahu circle mana yang disebut toxic dan apa tolak ukurnya gitu. Iya. Buat nyari circle yang positif tuh susah, bener. Benar. Itu Gitu ya, benar. kita Jadi lebih baik sendiri daripada masuk circle yang toxic. Benar juga. Tapi kalau sendiri juga enggak sih? Kalau lebih baik berdua dan gak toxic. Nah, memang. itu berdua lebih oke lah. Itu boleh kita perdebatkan sih. Iya. Lebih baik sendiri atau punya circle tapi toxic. Nah, coba kalau berdebat gimana, Van? Jelas ya kayaknya kalau sendiri susah ya. Kalau bener-bener kayak ngerasa Kayaknya nggak mungkin. Agak nggak mungkin gitu sih. Gue boleh sedikit judge gak? Boleh. Boleh. Bukan ini sih. Kayak banyak teman gue juga ngerasa gitu. Kayak kadang-kadang ngerasa semua orang toksik gak cocok, apa jangan-jangan lu yang toksik ya. Iya kan? Sedih juga ya. Malah dijudge lagi. Iya. Kalau nemu circle yang positif juga harus jaga gimana perilaku kita. Hal yang bisa diambil dari circle kita stay positif guys. Oh iya. Jujur li aku orang
Ada jujur Jujurlinya. ada red flag banget nih. Gak boleh nih. Gak ada yang Aku bercanda. orangnya kurang lebih kayak gitu, nggak bener-bener terikat dalam satu circle doang. Iya sih, gue juga begitu. Tapi lu fleksibel, jadi ibaratnya semua orang adalah teman. Cuman gak ada yang benar-benar deket juga menurut gua. Rada problem. Sih. Tapi bisa jadi gitu kan bro. Kalau misalkan asumsi gue tanpa judgmental tadi, asumsinya kalau misalkan dia nggak bisa masuk ke toxic circle manapun dan dia bilang toxic, ada kemungkinan dong memang sebenarnya dia nggak bisa cocok. Betul. Gitu. Atau mungkin dia yang dijauhi. Bisa jadi juga. Kayak gitu maksud gue. Gak enaknya sometimes kita ngerasa kesepian karena Iya, gak ada teman. dia juga nyebut minusnya sih. Gue juga begitu, termasuk orang yang non circle, jadi lebih memilih adaptasi sama semua orang. Pernah gabung di sebuah circle tapi nggak nyaman, akhirnya lama kelamaan di kick tuh. Iya, emang kayak gitu sih. Di kick. Jujur Emang kayak waktu gitu, itu sakit banget, tiba-tiba sih kalau nongkrong happy gue nggak diajak. Jadi gue lebih memilih sendiri tapi fleksibel. Yap, me too, gue juga baru ngerasain feel so bad. Iya sih. Iya. Coba ke bawah lagi ya. Oh, ini sepemikiran. Ya udahlah, intinya seperti itulah ya. Intinya banyak orang ternyata yang milih. Banyak orang yang memilih tidak punya circle. Iya betul. Seberapa penting punya circle Ini yang adalah luas? pertanyaan $1 juta. Kita nonton Penting dulu. gak sih punya circle yang luas? Manfaat dari circle yang luas sebenarnya bisa macam-macam. Tapi ada satu alasan yang menurut gue cukup penting dan belum banyak dibahas, tapi lagi viral nih risetnya akhir-akhir ini. Kalau kata riset yang terbit baru-baru ini, circle pertemanan itu bisa jadi sarana lo untuk jadi kaya, cuy. Kalau misalnya lo berteman dengan orang yang kelas sosialnya di atas lo, itu tuh akan meningkatkan chance lo untuk jadi lebih kaya dan naik ke kelas sosial yang lebih baik. You serious? Jadi gini, ibaratnya lo mungkin sekarang lo ngerasa lo adalah butiran Lucu juga debu, ya. lo merasa lo adalah sandwich generation, Gen Z yang Miss Queen. Nah kalau lo berteman baik dengan lingkungan orang yang kaya atau kelas sosialnya di atas, intinya kalau circle lo luas deh dari berbagai jenis circle, penghasilan lo ketika dewasa itu bahkan cenderung akan penghasilan meningkat ya. cukup tinggi, bahkan puluhan Persen persen lebih lebih tinggi tinggi. dari penghasilan orang-orang yang circle-nya mungkin biasa aja nggak luas, atau mungkin nggak punya circle orang kaya. Betul. Kalau gua baca penelitiannya sih, gue lupa Bloomberg ya atau New York Times ya, gue lupa itu yang ngeluarin. Yang Kalau nggak salah pertama kayaknya New York Times. New York Times ya. Heeh. Jadi itu kemungkinan orang yang bisa naik level ketika bermain sama orang kaya kan ya, Iya. atau level di atasnya. Argumennya sih karena mungkin dapat knowledge ya. Gak mungkin sih, emang bener dapat knowledge, dapat akses yang memang selama dia hidup itu nggak dapat. Sesimpel kayak kalau misalkan soal ekonomi atau finansial, cara mengatur uang dan lain-lain. Bahkan cara networking juga bro, networking, terus bahkan perintilan soal ethics juga, bagaimana ketemu orang dan lain-lain gitu. Tapi kalau gua ngerasa hal yang perlu gua kritik, kadang nggak semua orang kayak gitu bro, upper class bro. Jadi kadang lu berharap, kalau misalkan gue lihat dari riset ini ya, oke, banyak orang yang dapat knowledge itu. Tapi bisa nggak sih gue debat? Kan nggak mungkin semua orang kayak gitu juga, nggak mungkin upper class juga bisa seperti itu gitu. Jadi menurut gue circle yang seperti apa gitu, upper class yang seperti apa kan juga harus dipilih gitu bro. Oke, Jadi seleksi gitu. mungkin bahas risetnya dulu kali ya. Iya, Jadi kayak sebenarnya risetnya itu tentang apa gitu, ya kan? Nah, jadi risetnya tuh kan intinya ini ngebandingin antara orang yang tinggal, misalnya orang miskin yang tinggal di Pondok Indah, yang tinggal di daerah kaya, sama orang miskin yang tinggal di daerah miskin. Banyak lah ya, yang pinggir sungai, kumuh lah. Itu tuh mereka memang cenderung orang yang tinggal di tempat kaya itu lebih Punya mobilitas, ya lebih punya mobilitas peluang sosial mobilitas yang tinggi lah. gitu, peluang dan juga memang beneran lebih tinggi secara penghasilan. Iya. Berarti bisa dibilang lebih sukses lah. Ya, kan? kemungkinan suksesnya lebih besar. Betul. Nah, tapi kalau dibilang tadi apakah semua circle upper class seperti itu? Maksudnya bisa ngebantu kita atau ketika kita bergaul sama mereka seperti itu? Enggak juga sih. Kan, nah kalau kita lihat tren lainnya juga kan ada yang di bawah, Iya, ada yang di pinggir. Tapi ya ini bisa ningkatin ini lo sih, chance lo untuk jadi sukses ya. Dan tadi kan dibilang juga bahkan meningkatkan Akhir-akhir ini. Kalau kata riset yang terbit baru-baru ini, circle pertemanan Meningkatkan income tadi ya. ya meningkatkan income. kaya cuy. Kalau misalnya lo berteman dengan orang yang kelas sosialnya di atas lo, itu tuh akan meningkatkan chance lo untuk jadi lebih kaya dan naik ke kelas sosial yang lebih baik. You serious? Jadi gini, ibaratnya lo mungkin sekarang lo ngerasa lo adalah butiran debu, lo merasa lo adalah sandwich generation, Gen Z yang Miss Queen. Nah kalau lo berteman baik dengan lingkungan orang yang kaya atau kelas sosialnya di atas, intinya kalau circle lo luas deh dari berbagai jenis circle, Nah, ini juga. penghasilan lo ketika dewasa itu Iya, cenderung benar. akan meningkat cukup Iya, tinggi. jelasnya itu yang kita Iya, dibahas. dan ini penghasilan economic connectedness ya. Jadi kalau lu terkoneksi dengan high SAS score tuh Orang, iya. orang, Iya.
mereka akan meningkat income-nya 20%, dan itu banyak banget sih. 20% lumayan. Kayak misalnya gini, 20% pas masih muda mungkin nggak ngaruh kali ya. Kayak kalau gaji 5 juta berarti yang satu berapa sih? 7 juta kali ya. Iya. 20%-nya enggak 7 juta. 6,5 juta kali ya. Itu kan nggak kerasa. Tapi bayangin kalau nanti udah gede, gaji lu 100, yang satu 50 juta, yang satu bisa 70. Iya 65 juta, itu lumayan sih. 20%. Iya. On average bahkan. On average. Berarti rata-rata. Berarti ada yang bisa lebih tinggi juga. Bahkan sampai ke 50%. Dan ini adalah strongest predictor ya. Bisa kita lihat di sini. Artinya ini adalah prediktor tertinggi. Lu bisa jadi kaya atau enggak. Dibandingkan mungkin IQ, kepintaran, kerja keras, growth mindset gitu. Lebih baik lu berteman sama orang kaya. Socialcapital.org namanya. Ya mungkin, tapi ini ada biasnya juga ya. Kesannya dibikin sama socialcapital.org. Nah tapi gimana kalau tadi sama argumen gue, gimana kalau si upper kelasnya geblek juga, si orangnya juga geblek ya? Nggak harus ya, harusnya asumsinya. Nggak ngaruh sih. Ya pasti ngaruh nggak sih? Karena dunia kan bukan ceteris paribus ya. Lu tahu ceteris paribus nggak? Ceteris paribus tuh istilah ekonomi di mana seringkali kita menganggap ya udah hal lain tuh bakal setara. Padahal enggak. Oh iya. Gitu. Tapi gue ngalamin kok, gue pernah punya circle upper class yang konsumtif. Gue juga harus ngikut dulu. Kan ada mungkin yang kayak gitu. Dia ngerasa harus punya teman upper class, tapi mungkin upper classnya yang lebih sering beli barang-barang konsumtif, yang sering flexing, kan bisa kemungkinan terjadi ngikut ke dia juga bro. Bisa jadi sih. Mungkin yang membedakan adalah karena kan kita hidup di sistem di mana orang yang kaya bakal lebih kaya regardless dia pintar atau enggak. Nah, mungkin bisa jadi bertemannya di waktu yang salah, atau memang orangnya kurang tepat aja ya. Jadi hubungannya. Akhirnya ya seperti itu. Cuman nggak tahu sih, biasanya kalau gua berteman dengan orang kaya ya, kalaupun orangnya itu nggak seoke itu, sering banget sih mungkin dapat akses ke orang kaya yang lain, mungkin orang kaya yang lainnya juga, atau dia punya teman orang kaya lagi, terus si orang kaya temennya ini butuh jasa, akhirnya menyarankan ke kita. Lempar ya. Iya, bayar rekomendasi. Orang dalam berarti ya. Iya, bisa juga disebut orang dalam sebenarnya. Oh, itu ya. Kasarnya orang dalam sebenarnya. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1%. Untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.